Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik teman-teman, alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Faiz Fikri Al-Fahmi dalam channel Faiz Hazanah. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas Islam di Andalusia. Kita akan bahas bagaimana peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol ya, yang kemudian kita kenal betapa Eropa dahulu menjadi kaum negara yang sangat keterbelakangan, sangat ketinggalan, tapi kemudian menjadi luar biasa ketika Islam masuk ke dalam Andalusia atau ke Eropa ini. Namun sebelumnya mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, Islam masuk ke Spanyol pertama kali pada masa dinasti Umayyah. Kita tahu dinasti Umayyah adalah dinasti yang pertama di dalam Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu tepatnya pada masa Khalifah Al-Walid. Nah, dalam proses penaklukan Spanyol ada 3 pahlawan besar yang kemudian dicatat dengan tinta emas dalam sejarah peradaban Islam, yaitu adalah yang pertama Tarif Ibnul Malik. Beliau disebut sebagai perintis atau yang menyelidiki, yang mensurvei bahwa kondisi Eropa saat itu sangat keterbelakangan, sangat ketinggalan. Maka Tarif Ibnu Ziyad melihat peluang yang begitu besar untuk kemudian Islam masuk ke dalam Eropa tersebut. Kemudian pahlawan yang kedua adalah Tariq Ibnu Ziyad. Nah, inilah yang kemudian menjadi sejarah yang luar biasa penaklukan di Eropa, di Spanyol, adalah Tariq bin Ziyad. Nanti saya akan kisahkan betapa keberanian Tariq bin Ziyad dalam menghadapi pasukan orang-orang Eropa ya, sehingga runtuhnya Spanyol dan masuknya Islam ke Spanyol. Kemudian yang ketiga adalah Musa ibn Nusair, yaitu disebut-sebut sebagai panglima perang pada masa Khalifah Al-Walid yang memberikan tugas kepada Tariq bin Ziyad untuk menaklukkan Spanyol. Nah, teman-teman, pada masa ketika umat Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad sampai ke Gibraltar atau disebut dengan Jabal Tariq, ada sebuah pidato yang sangat berapi-api yang digelorakan oleh Tariq bin Ziyad, memberikan semangat juang kepada umat Islam saat itu. Ketika sampai di Jabal Tariq, Tariq bin Ziyad memerintahkan pasukannya untuk membakar semua kapal-kapal yang membawa umat Islam sampai ke Spanyol. Setelah dibakar, lalu kemudian Tariq bin Ziyad berpidato di hadapan kaum muslimin. Beliau katakan, "Ayyuhan nas, wahai manusia, ainal mafar, kemana kalian mau pergi? Mau pergi, mau pulang? Kapal-kapal sudah saya bakar." Dan beliau berpidato, "Al-bahru min waraikum wal aduwwu amamakum." Ada lautan di belakang kalian dan di depan kalian sudah siap musuh-musuh kalian. Kalian tidak ubahnya laksana yatim-yatim yang berada di tempat yang hina. Kamu mundur, kamu akan mati karena kapal sudah saya bakar. Kamu maju, kamu pun akan mati. Matinya mati syahid. Nah, itulah yang kemudian digelorakan oleh Tariq bin Ziyad, sang penakluk yang kemudian akhirnya dapat merebut Spanyol dan jatuh ke dalam tangan Islam. Nah, kalimat tersebut diucapkan oleh Tariq bin Ziyad ya setelah kapal yang menyeberanginya itu ya dibakar, dan satu-satunya pilihan bagi umat Islam yang saat itu ada 7.000 pasukan Islam yang kemudian menghadapi 100.000 pasukan Visigoth ya, Visigoth, guna menaklukkan negeri Andalusia. Nah, pidato ini dikobarkan oleh seorang panglima perang yang dicatat dalam tinta emas dalam sejarah penyebaran Islam di Andalusia atau di Spanyol, yaitu Tariq bin Ziyad, yang mendukung keberhasilan Islam masuk ke Spanyol. Saya menulisnya ada 2 faktor. Faktor internal yang kemudian disebut sebagai Eropa saat itu Spanyol, dan faktor eksternal yaitu umat Islam saat itu. Yang pertama, faktor internal. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini ya, Spanyol, berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kemudian secara politik wilayah Spanyol terkoyak-koyak dan terbagi-bagi ke dalam beberapa negeri kecil.
sehingga perpecahan muncul di mana-mana di dalam negeri Spanyol ini. Ya, rakyat dibagi-bagi ke dalam sistem kelas sehingga keadaannya diliputi oleh kemeralatan, ketertindasan, dan ketiadaan persamaan hak, di mana kaum minoritas ini sangat-sangat dikucilkan, kaum yang fakir, yang miskin sangat termarginalkan, ya. Dan yang terakhir, buruknya kondisi politik, tidak stabil, ya, lumpuh. Kondisi terburuk terjadi pada masa pemerintahan Raja Roderick, Raja Got terakhir yang dikalahkan oleh Islam. Kemudian yang kedua, faktor yang mendukung keberhasilan Islam masuk ke Spanyol adalah faktor eksternalnya, yaitu para pejuang umat Islam, para prajuritnya, para pemimpin Islam saat itu adalah tokoh-tokoh yang sangat kuat. Para tentaranya kompak, bersatu, percaya diri, dan pemberani. Yang kedua, tentara Islam menunjukkan ajaran Islam yang toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong. Nah, kita tahu Tariq bin Ziyad ini sang penakluk, ya. Beliau lahir sekitar tahun 50 Hijriah. Beliau ini ahli menunggang kuda, ya, menggunakan senjata, paham dan mahir ilmu bela diri, dan beliau adalah seorang panglima perang yang diperintahkan oleh Khalifah Al-Walid, ya, untuk memasuki Spanyol. Nah, teman-teman, dalam sebuah kitab, ya, disebutkan bahwa keberhasilan Tariq bin Ziyad ini ketika beliau mendapatkan firasat, ya, bahwa beliau pasti bisa menaklukkan Spanyol. Karena disebut dalam kitab Tarikh Al-Andalus itu, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didampingi oleh 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dalam mimpinya itu, ya, memberitahu kepada Tariq bin Ziyad kabar yang gembira bahwa ia akan berhasil menaklukkan Andalusia. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk selalu bersama kaum muslimin, untuk menepati janji, untuk senantiasa bersatu, jangan cerai-berai, ya, dan kemudian kompak. Nah, inilah yang kemudian menjadi faktor eksternal umat Islam yang sehingga mampu menaklukkan Islam di Spanyol ini. Kemudian penguasa menggunakan gelar amir. Perkembangan politik di Spanyol, ya, para khalifah ini disebut sebagai amir. Amir itu adalah pemimpin, ya. Ada Abdurrahman I dari 756 Masehi sampai 788 Masehi. Kemudian ada Amir Hisham I 788 Masehi sampai 796 Masehi, ya. Al-Hakam I, Abdurrahman II, Muhammad I, Al-Munzir, dan terakhir adalah Abdullah bin Muhammad, yaitu pada 888 Masehi sampai 912 Masehi. Periode keamiran. Nah, teman-teman, ini perlu diketahui, perlu dicatat bahwa peradaban Islam saat itu, ya, pada periode keamiran, periode ini umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan, ya, khususnya dari bidang ilmu dan teknologi, ya. Pada masa keamiran Abdurrahman I berhasil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah. Nah, ini yang terkenal adalah kampus Cordova, ya, menjadi pusat keilmuan, pusat budaya, pusat teknologi yang pada akhir gilirannya banyak orang-orang Kristen Eropa yang belajar juga di Cordova ini. Nah, Cordova menjadi pusat ilmu dan kebudayaan. Selanjutnya, Hisham dikenal berjasa dalam menegakkan hukum Islam dan Hakam dikenal sebagai pembaharu dalam bidang keilmuan. Baik, teman-teman, selanjutnya perkembangan pendidikan di Eropa. Pola pendidikan yang dikembangkan para ilmuwan muslim di Eropa ini sungguh memikat para pelajar dari Eropa. Ya, pada akhir gilirannya nanti banyak orang-orang Eropa yang belajar di Cordova ini karena sistemnya, karena ilmunya, karena teknologinya yang kemudian mereka curi, mereka pelajari dan kembangkan pada dunia Eropanya, ya. Dalam kitabnya yang berjudul Muqaddimah, ulama muslim terkenal yaitu Ibn Khaldun rahimahullah, ini seorang ulama yang luar biasa. Beliau membuat buku yang berjudul Muqaddimah. Dalam kitabnya beliau menyatakan bahwa pendidikan yang dikembangkan saat itu sebagai
mengarahkan seseorang untuk mengerti sesuatu melalui apa yang dikerjakannya. Secara sederhana, Ibnu Khaldun menyebutnya sebagai metode belajar dengan hati. Selanjutnya teman-teman, Islam menjadi mesin peradaban Eropa. Jadi peradaban Eropa yang sekarang maju, terkenal dengan teknologinya, bahkan secara jujur kita katakan bisa dikatakan lebih maju daripada peradaban Islam saat ini, itu tidak pernah lepas daripada peradaban Islam di Eropa. Jadi mereka tuh sebenarnya menjadi hebat, menjadi maju lantaran daripada peradaban Islam di Andalusia ini. Oke, kita lihat. Kondisi inilah yang mencerahkan paradigma berpikir orang-orang Eropa ya, dengan adanya Cordova, ilmu teknologi yang luar biasa ya. Nah, menurut Montgomery ya, cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses generasi mereka sendiri ya, tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya. Barat bukanlah apa-apa. Jadi kemudian disebutkan Islam masuk ke Andalusia, ini menjadi dinamo, menjadi mesin bagi para generasi Eropa untuk meniru dan juga berkaca dengan peradaban Islam yang akhirnya mereka menjadi tumbuh sangat pesat. Inilah yang sesungguhnya menjadi momentum Eropa memasuki masa Renaissance ya pada abad 9. Demikian Montgomery, Universitas Cordova menjadi gerbang Eropa memasuki zaman pencerahan. Sayangnya orang-orang Eropa merasa pencerahan mereka berawal pada abad 16 ya, dari Florence di Italia. Jadi dia tidak mengakui bahwa ini dari Islam, tetapi dari Italia, gitu kira-kira. Nah, pada akhirnya saat pemimpin Eropa bersepakat meninggalkan agama dalam segala aspek kehidupan dan mengembangkan apa yang disebut sekularisme ya. Sekularisme itu tadi meninggalkan agama, upaya menjauhkan manusia dengan agama ya. Lebih baik pemimpin non-muslim tapi baik daripada pemimpin yang Islam tapi tidak baik. Seperti itulah, itu sifat-sifat daripada sekularisme. Lebih baik tidak berjilbab tapi hatinya baik daripada berjilbab tapi hatinya busuk. Nah, ini kata-kata yang dilontarkan sering oleh orang-orang sekularis ya. Akibatnya keagungan peradaban Islam yang dibangun di Spanyol berakhir dengan tragis, yaitu pada saat penguasa di sana menghancurkan semua karya pemikiran para ilmuwan muslim. Tidak hanya karya-karyanya yang dimusnahkan, teman-teman. Para ilmuwannya pun disingkirkan. Ibnu Masarah diasingkan, Ibnu Hazm diusir dari tempat tinggalnya di Majorca, kitab-kitab karya Imam Al-Ghazali juga dibakar, bahkan ribuan buku dan naskah koleksi perpustakaan umum Al-Hakam II dihanyutkan ke sungai. Ya, Ibnu Tufail, Ibnu Rusdi juga disingkirkan. Nasib yang sama juga dialami oleh Ibnul Arabi. Nah, inilah semua adalah merupakan ulama-ulama Islam, para penggerak peradaban Eropa sesungguhnya ya. Dia contek itu kitab-kitab Islam, dia pelajari itu kitab-kitab Islam di Universitas Cordova, tetapi pada akhir gilirannya orang-orang Eropa membuat peradaban yang jauh lebih pesat, lebih berkembang daripada Islam itu sendiri ya. Kemudian pengetahuan masa Hakam II ya. Nah, pada masa Hakam II ini terkenal dengan pengembangan ilmu kebudayaannya ya. Hakam mencintai kesusastraan dan ilmu pengetahuan ya. Dalam masa lebih dari 7 abad kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana. Banyak prestasi yang mereka peroleh, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan kemudian dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks ya. Dari sinilah akhirnya Eropa mencapai kejayaan yang luar biasa. Tapi pada abad ke-10 Masehi, dunia Islam mulai menampakkan tanda-tanda kemunduran. Ya, sayangnya itu. Ya, Eropa berkembang pesat, tetapi Islam saat itu mengalami kemunduran. Ya,
Kemunduran itu terjadi setapak demi setapak sehingga pada pertengahan abad ke-12 Masehi tibalah saatnya masa keruntuhan Islam. Nah, para sejarawan juga teman-teman menuliskan perang salib menjadi cikal bakal juga keruntuhan umat Islam di Spanyol ini. Yes, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu perang salib. Nah, baik teman-teman, ini materi kita pada saat ini. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel Faiz Hazanah. Hak besar harapan kita semua, mudah-mudahan kita dapat memahami peradaban Islam di Spanyol ini. Kita tidak bisa mengklaim atau juga menyalahkan dari pihak ini pihak itu. Dari belajar sejarah kita bisa mengambil hikmah pelajaran betapa Tariq bin Ziyad ini menjadi seorang penakluk Islam, bisa masuk ke Andalusia, bisa masuk ke Eropa. Ini berkat generasi yang baik, didukung oleh orang-orang baik dan juga orang-orang yang sangat kuat memegang teguh agamanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.